Haleluya, puji Tuhan saudaraku terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam sejahtera bagi setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan di pagi hari ini. Bersyukur di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita dengan damai sejahteranya saudara. Pagi hari ini kita akan mengawali hari kita dengan renungan firman Tuhan dan berdoa bersama. Di mana di dalam video ini saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga akan didoakan sebelum saudara melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman, dan saudara juga rindu didoakan setiap hari, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan kemudian share video ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak anak Tuhan diberkati melalui firman Tuhan setiap hari. Dan kalau saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan ini saudara, dan saudara rindu memberkati, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum saudara akan didoakan, terlebih dahulu kita akan merenungkan firman Tuhan dari teks firman Tuhan berikut ini. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Lukas pasal yang ke-23, mulai ayat 33 sampai ayat yang ke-43. Dari teks firman Tuhan ini saudara, kita akan belajar tentang kepastian keselamatan. Karena ada begitu banyak hal yang penting di dalam hidup ini, tetapi jauh melampaui semuanya itu, hal yang terpenting adalah kita mengalami kepastian keselamatan. Karena kalau kita mencapai apapun, meraih apapun di dalam hidup ini, jika kita masuk neraka sampai selama-lamanya, tidak ada artinya. Kematian itu pasti. Dan setelah kematian hanya ada sorga dan neraka. Dan kalau kita mati nanti, apakah kita sudah memiliki kepastian keselamatan? Artinya kita akan masuk sorga sampai selama-lamanya, bersama dengan Yesus selama-lamanya. Bagaimana kita mengalami kepastian keselamatan? Itu yang saya rindu kita belajar dari teks firman Tuhan ini saudara. Saya akan membacakan ayat-ayat firman Tuhan ini, dan kemudian ayat akan menjelaskannya secara ekspositori. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Pastikan hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Lukas pasal 23 mulai ayat 33 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menghunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Ini raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita, tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Puji Tuhan saudara.
Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Dan saat dia disalibkan, saudara, ada begitu banyak orang hadir di situ. Dan saya rindu kita akan melihat bersama bagaimana respon orang-orang yang hadir di situ. Dan ada satu respon yang benar, dan responnya itu akhirnya membawa dia mengalami kepastian keselamatan. Tetapi sebelumnya saya ingin kita melihat, saudara, respon yang pertama ketika Yesus disalibkan. Bahkan Yesus berkata, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ayat 34, saudara. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ada orang-orang yang malah membuang undi membagi pakaian Yesus, yang mencari keuntungan saat penderitaan Yesus. Dan hari-hari ini, saudara, juga banyak yang terjadi demikian. Banyak orang yang mencari keuntungan mengatasnamakan Yesus, mengatasnamakan pengorbanan Yesus dan sebagainya. Lalu kemudian ada lagi yang ayat 35 dikatakan orang banyak berdiri situ dan melihat semuanya. Ada orang yang hanya melihat penderitaan itu terjadi dan mereka hanya melihat. Tetapi ada orang yang malah pemimpin-pemimpin mengejek dia. Yesus sudah menderita, tapi ditambah lagi mereka mengejek dia dan berkata, biarlah dia menyelamatkan dirinya sendiri kalau memang dia Mesias. Ada prajurit-prajurit juga yang mengolok-olok dia, bahkan mencucukkan anggur asam kepada dia. Lalu mereka berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkan dirimu." Dan ada lagi satu, saudara, di mana pada waktu Yesus disalibkan itu ada dua orang yang juga ikut serta, tergantung di kayu salib bersama dengan Yesus. Satu di sebelah kanannya, satu di sebelah kiri. Dan salah satu berkata, dan mereka itu berdua sebenarnya adalah penjahat yang sangat jahat. Dan salah satu dari penjahat itu berkata, di ayat 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Selamatkanlah dirimu dan kami." Ada orang malah menghujat Yesus. Dia sendiri sudah mengalami penderitaan tapi masih menghujat. Dia sendiri sudah menjelang kematian tetapi masih menghujat. Itulah respon orang banyak yang ada di situ, saudara. Ada yang mencari keuntungan malah dari penderitaan Yesus. Ada yang hanya melihat dan menyaksikan. Dan kemudian ada yang mengejek, ada yang mengolok-olok, bahkan ada yang menghujat malah. Tetapi, saudara, sekali lagi, tadinya ada dua orang penjahat yang tergantung bersama dengan Yesus di salib itu. Salah satunya menghujat, tapi satu lagi, salah satu penjahat, saudara, penjahat. Salah satu penjahat itu, di ayat 43, Yesus memberi kepastian keselamatan bagi dia. Di mana Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lihat, saudara, ini adalah orang jahat. Tetapi di akhir kehidupannya, akhirnya yang terjadi adalah Yesus memberi kepastian keselamatan bagi dia, di mana Yesus berkata, "Hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Betapa luar biasa, saudara, seorang penjahat yang akhirnya mengalami kepastian keselamatan di akhir-akhir hidupnya. Di waktu-waktu terakhir dia hidup, dia mengalami kepastian keselamatan. Saudara, saya rindu kita belajar bagaimana penjahat tersebut akhirnya mengalami kepastian keselamatan. Apa yang dilakukan di akhir-akhir hidupnya? Apa yang dia kerjakan di detik-detik terakhir kehidupannya? Kita melihat yang pertama, kembali kita akan belajar, ada 3 hal yang akan kita lihat, saudara. Yang pertama di ayat 40, tetapi seorang penjahat itu menegur dia, maksudnya menegur temannya yang menghujat Yesus tadi. Katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Waktu itu, waktu temannya berbuat kesalahan,
Dia menghujat Yesus, dia sadar bahwa itu satu kesalahan, dia tegur temannya. Artinya apa, saudara? Mereka ini adalah penjahat. Temannya itu adalah gambaran kejahatan mereka. Udah mau mati pun masih menghujat. Tapi orang ini yang tadinya sama dengan temannya itu, tapi kali ini akan ada satu kesadaran dalam dirinya akan dosa, saudara. Ada satu kesadaran dalam dirinya akan kesalahan. Sehingga akhirnya ketika temannya itu menghujat Yesus, ketika temannya itu melakukan kesalahan, dia tegur temannya itu dengan berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Dia sadar bahwa itu kesalahan. Selama ini kebanggaan mereka adalah kejahatan. Selama ini mungkin mereka begitu jahatnya sehingga mereka disalibkan, karena salib adalah hukuman bagi orang yang paling jahat. Dan Yesus juga dianggap orang yang paling jahat. Kenapa? Karena dia dianggap menghujat Allah ketika dia menyamakan dirinya dengan Allah, padahal dirinya memang benar-benar Allah. Kedua orang jahat itu juga begitu besar kejahatan mereka sehingga mereka disalibkan, diberi hukuman yang paling besar. Nah, saudara, orang yang paling jahat ini akhirnya menyadari satu kesalahan, sadar akan satu kesalahan, sadar akan dosa, menyesal akan dosa. Jadi hal yang terjadi bagi orang ini sehingga akhirnya dia mengalami kepastian keselamatan. Yesus berkata, "Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus," kata Yesus kepada dia. Kenapa? Karena sebelumnya sesuatu terjadi di dalam dirinya. Kesadaran akan dosa, penyesalan akan dosa. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa orang yang akan mengalami kepastian keselamatan adalah orang yang menyadari keberdosaannya, menyesali keberdosaannya. Untuk mengalami keselamatan itu memang tidak butuh proses panjang. Sama seperti orang ini, tidak terlalu panjang prosesnya dan akhirnya dia diselamatkan. Tetapi hari-hari ini begitu banyak orang yang dianggap sebagai orang yang sudah diselamatkan, padahal belum tentu orang ini atau orang tersebut mengalami satu proses kesadaran akan dosa, penyesalan akan dosa. Hari ini, saudara, kalau kita lihat ke belakang kehidupan kita, bahkan kalau kita lihat hari ini kehidupan kita, bukankah kita manusia yang bergelimang dengan dosa? Selalu saja ada dosa kehilapan dan sebagainya yang kita lakukan. Kita orang berdosa yang seharusnya masuk neraka. Upah dosa adalah maut. Kesadaran akan keberdosaan itu yang dialami oleh orang ini sehingga akhirnya dia mengalami kepastian keselamatan. Dan dari kalimat-kalimatnya tersebut, saudara, bukan hanya kesadaran, tapi di sana juga terlihat adanya pertobatan. Ketika dia berkata, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Kita dihukum setimpal dengan perbuatan kita. Kalimat itu menunjukkan satu pertobatan, saudara. Ketika dia berkata, "Aku wajar dihukum karena memang aku jahat selama ini." Itu kalimat ungkapan pertobatan. Jadi setelah mengalami kesadaran akan dosa, penyesalan akan dosa, orang ini juga mengalami pertobatan dalam dirinya. Itu yang membawa dia ke dalam satu proses kepastian keselamatan ketika Yesus berkata, "Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus." Saudara, pertobatan itu merupakan satu proses yang harus dialami oleh orang yang rindu mengalami kepastian keselamatan, yang rindu mengalami sorga. Tanpa pertobatan, keselamatan itu tidak akan pernah ada. Kalau ada orang-orang yang menganggap dirinya sebagai warga sorga, tetapi tanpa memiliki satu pertobatan, kesadaran akan dosa,
dan mengalami pertobatan, orang tersebut tidak akan mengalami kepastian keselamatan. Sudahkah hari ini saudara mengalami pertobatan? Setiap kita orang berdosa, saudara, siapapun saudara. Setiap kita orang berdosa, bergelimang dosa, dosa perbuatan, dosa perkataan, dosa pikiran, dosa kehilapan, dosa yang tidak sadar kita perbuat, dan sebagainya, dan sebagainya. Pokoknya setiap hari itu dosa-dosa dan dosa, saudara. Hari ini kita harus sadar itu, dan kita harus mengalami pertobatan. Dan kemudian yang terakhir, ayat 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Lihat saudara, tadinya pun dia sudah berkata ayat 40, tidakkah engkau takut kepada Allah? Ada pengenalan bahwa Yesus adalah Allah. Lalu kemudian ayat 42, dia berkata kepada Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Dia tahu juga dan sadar juga bahwa Yesus adalah Raja. Yesuslah Mesias itu. Yesuslah Allah yang turun dari sorga untuk menyelamatkan dunia. Yesuslah Raja keselamatan itu. Di hari-hari, di detik-detik terakhir kehidupannya, saudara, ada satu kesadaran pengenalan akan Tuhan yang adalah pengenalan akan Yesus yang adalah Tuhan dan adalah Raja dalam kehidupannya. Saudara, untuk mengalami kepastian keselamatan, saya dan saudara harus mengenal Yesus sebagai Mesias, Raja, Juru Selamat yang diutus oleh Allah. Allah yang turun sendiri sebagai Raja orang Yahudi, Raja yang menyelamatkan, Mesias yang dijanjikan, yang datang. Sudahkah saudara mengenal Yesus sebagai Raja, Tuhan, dan Juru Selamat saudara? Tanpa saudara memiliki pengenalan itu, saudara tidak akan pernah bisa mengalami keselamatan. Ketika orang ini menunjukkan ketiga proses itu, saudara, maka ayat 43 sekali lagi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kenapa kepastian keselamatan itu Yesus nyatakan kepada dia? Karena orang ini mengalami proses penyesalan yang mendalam, karena orang ini mengalami proses pertobatan yang sungguh, dan ketiga, karena orang ini mengalami pengenalan bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat yang diutus itu. Saudara, hari ini saudara akan kembali bekerja, melaksanakan segala aktivitas saudara. Saya berdoa saudara menjadi orang-orang berhasil, saudara sukses dalam pekerjaan, bisnis saudara, usaha saudara. Saya berdoa saudara mengalami keberhasilan. Tapi lebih penting daripada semuanya itu adalah saudara harus mengalami kepastian keselamatan. Karena tanpa mengalami kepastian keselamatan, apapun yang kita capai, satu saat kita akan mati. Dan kalau kita belum mengalami kepastian keselamatan, saudara akan masuk neraka. Tetapi kalau saudara sudah mengalami kepastian keselamatan, saudara akan masuk sorga sampai selama-lamanya. Milikilah kepastian keselamatan di mana ada penyesalan akan dosa. Kalau hari ini saudara masih menikmati dosa, itu artinya saudara belum memiliki penyesalan akan dosa. Yang kedua, milikilah pertobatan yang sungguh, saudara. Kalau hari ini saudara masih menghidupi dosa, mau saudara malah merasa tidak bersalah, saudara tahu itu dosa, saudara belum bertobat. Dan kemudian yang ketiga, miliki pengenalan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang terjadi kepada orang ini pada akhir-akhir kehidupannya. Kita tidak tahu, saudara, kita hidup berapa lama lagi. Saudara tidak tahu saudara masih hidup besok atau tidak. Itu sebabnya posisi kita semua sama dengan orang ini. Kapan saja kita bisa mati. Itu sebabnya kita harus memiliki kepastian keselamatan dengan penyesalan, pertobatan sungguh, dan kemudian pengenalan akan Yesus sebagai Allah, Raja, Sang Juru Selamat. Puji Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema bagi saudara. Terapkan firman Tuhan dalam hidup saudara, miliki kepastian keselamatan dalam hidup saudara. Hari ini saudara akan melakukan segala aktivitas saudara. Tuhan memberkati saudara. Kita akan berdoa bersama. Namun sebelumnya sekali lagi buat komitmen, saudara akan jadikan firman Tuhan ini jadi renungan di sepanjang kehidupan saudara dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, saudara. Setelah kita merenungkan firman Tuhan bersama, tiba waktunya kembali kita akan berdoa bersama. Saya akan berdoa bagi setiap saudara.
Mari datang kepada Tuhan, serahkan segala pergumulan saudara, segala kerinduan saudara kepada Tuhan. Saya percaya saat ini ketika kita datang kepada Dia dengan penuh kerinduan saudara, Tuhan akan campur tangan, Tuhan memberkati kita, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, dan kita akan menyaksikan campur tangan dan mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya saat ini saudara, mari siapkan hati dan pikiran saudara. Mari datang kepada Dia dengan penuh kerinduan. Dia Allah yang peduli dan pasti menjawab setiap kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, menyerahkan segala pergumulan kami, menyerahkan segala doa dan permohonan kami. Engkau Allah kami, tempat kami berseru. Engkau Allah kami, tempat kami berserah. Segala sesuatu dalam kehidupan kami ada dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kepadamu kami berdoa, berseru dan berserah. Bapa yang baik, Engkau mengenal setiap kehidupan kami. Saat ini Bapa, Engkau perhatikan dan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu, siapapun dan dimanapun mereka berada saat ini. Mereka datang kepadamu ya Tuhan. Mereka rindu lawatan-Mu, mereka rindu jamahan-Mu di dalam kehidupan mereka. Biarlah saat ini Bapa, Engkau yang campur tangan dalam kehidupan mereka sesuai dengan situasi dan kondisi kehidupan mereka masing-masing. Saat ini mereka datang kepadamu, tuntun mereka ya Tuhan untuk dekat dengan Engkau. Karena dekat dengan Engkau mereka akan melihat pertolongan-Mu. Tuntun mereka untuk selalu intim dengan Engkau, karena Engkau Allah yang peduli kepada mereka yang dekat kepadamu ya Tuhan, kepada mereka yang rindu akan Engkau. Bapa yang baik, tuntun anak-anak-Mu selalu berjalan dalam kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, bagi segala pekerjaan mereka, aktivitas mereka, tanggung jawab mereka. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Engkau yang menjadikan anak-anak-Mu berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengerjakan bisnis dan usaha mereka. Bapa yang baik, biarlah Tuhan yang campur tangan. Tuhan menjadikan anak-anak-Mu berhasil. Apapun yang menjadi usaha bisnis pekerjaan mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang berkarya, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun situasi ini sulit, sekalipun kondisi ini sulit, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan Allah kami sanggup campur tangan. Tuhan Allah kami sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, saat ini biarlah Engkau yang memberi jalan keluar dalam segala kesulitan di tengah usaha pekerjaan mereka, supaya usaha pekerjaan mereka bisa berhasil, bisnis mereka bisa berhasil berkembang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pekerja di satu bidang pekerjaan, apapun itu, Tuhan yang campur tangan. Biarlah anak-anak-Mu bisa berhasil di sana ya Tuhan. Karir mereka bisa meningkat di sana. Itu sebabnya sertai anak-anak-Mu Tuhan. Jadikan mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau yang menyertai dan memberkati kehidupan anak-anak-Mu dalam tanggung jawab pekerjaan dan profesi mereka, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video ini yang mereka adalah pegawai negeri sipil. Tuhan juga yang campur tangan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, ajar mereka mengabdi bagi bangsa dan negara ini, dan Tuhan juga mencukupkan segala kebutuhan kehidupan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi para petani dimanapun mereka berada,
dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat, Engkau memperhatikan anak-anak-Mu, para petani ya Tuhan. Tuhan memberikan keberhasilan dalam pertanian mereka, dalam nama Yesus Kristus. Dan Bapa yang baik, biarlah Engkau yang bekerja sehingga mereka bisa mengalami berkat-berkat-Mu dengan mereka berprofesi sebagai petani. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang menjalankan pekerjaan sebagai pedagang. Berkati bisnis dagang mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang campur tangan, menjadikan anak-anak-Mu berhasil dalam bisnis, dagang, dan pekerjaan mereka. Tuhan bekerja, Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Bapa, apapun aktivitas dan pekerjaan anak-anak-Mu yang tidak disebutkan saat ini, tetapi Engkau Allah yang tahu, Engkau Allah yang peduli. Berkati segala pekerjaan anak-anak-Mu, jika itu tidak bertentangan dengan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Jadikan anak-anak-Mu menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka melakukan yang terbaik di dalam kehidupan mereka, dalam nama Yesus. Dan Engkau yang menyertai mereka, ajar mereka mengandalkan Engkau dalam segala usaha pekerjaan yang mereka lakukan, dan Tuhan memberkati mereka. Jadikan mereka berhasil dalam segala usaha pekerjaan profesi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saat ini Bapa, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam beban berat, sedang ada dalam masalah dan persoalan. Engkau yang tahu, dalam nama Yesus. Saudara, saat ini, saudara yang sedang berbeban berat, angkat tangan saudara kepada Tuhan. Dengan penuh penyerahan, biarkan Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan saudara. Dalam nama Yesus, apapun yang menjadi beban, persoalan yang menindih kehidupan anak-anak-Mu, Tuhan ulurkan tangan-Mu. Tuhan mengangkat segala beban dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu. Dalam nama Yesus, Engkau Allah yang mengangkat segala beban persoalan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat ini Bapa, hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sakit, Engkau Allah yang berbelas kasihan, ulurkan tangan-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini. Saudara-saudara, jika ada saudara yang sedang sakit, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kirimu di dadamu, dan datang kepada Tuhan dengan penuh penyerahan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang mengulurkan tangan, Engkau Allah yang menjamah anak-anak-Mu yang sakit. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan dan penyakit anak-anak-Mu, supaya mereka bisa efektif dan maksimal dalam bekerja, dan kehidupan mereka bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang saat ini Tuhan sedang ada dalam kesulitan karena kekurangan. Bapa yang baik, Engkau Allah yang mengulurkan tangan-Mu, Engkau Allah yang mencukupkan, baik itu untuk kebutuhan hidup mereka, baik untuk modal mereka, atau apapun yang mereka butuhkan saat ini. Tuhan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang menyediakan, Engkau Allah Jehovah Jireh, Engkau sanggup menyediakan segala kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyediakan segala kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan saat ini Tuhan, hamba juga berdoa, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Jadikan keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati,
keluarga yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu ya Bapa. Jadikan keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang bersuasana sorga, di mana anak-anak-Mu tenang, damai, dan tentram, penuh damai sejahtera di tengah keluarga mereka. Maka dengan demikian ya Tuhan, hidup mereka bisa menjadi maksimal. Berkati ya Tuhan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka. Berkati para suami, berkati istri, berkati anak-anak mereka. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ini doa dan seruan kami ya Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Apapun yang menjadi pekerjaan mereka hari ini, tuntun mereka, sertai mereka, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera Tuhan atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah keberhasilan di tengah usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Biarlah perlindungan dan penyertaan Tuhan nyata bagi setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan seruan kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dan pengharapan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, saudara. Saya percaya setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara telah didoakan melalui video ini, saudara mendapat kekuatan baru dan semangat baru dalam melaksanakan segala tanggung jawab, segala aktivitas saudara sepanjang hari ini. Lakukan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik saudara, dan tetap andalkan Tuhan. Tuhan kiranya menyertai saudara. Tuhan memberkati segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Jangan lupa berlangganan dengan channel ini saudara, dengan cara mensubscribe dan kemudian tekan tanda loncengnya, dan share video renungan ini kepada lebih banyak anak Tuhan saudara, supaya lebih banyak orang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui video renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, haleluya.